Selamat sore semuanya. Boleh kakak tahu nggak ini dari SD berapa? SD Negeri 3 Banjarjawa. Wah, SD Negeri 3 Banjarjawa. Dekat apa jauh dari sini? Lumayan ya. Harus naik motor ke sininya ya. Oke. Siapa yang sudah pernah atau sering ke sini? Coba angkat tangan. Wah, rata-rata ya. Yang sering ke sini, kira-kira kegiatannya di sini ngapain aja? Boleh angkat tangan dulu satu. Oke. Bermain pasir atau berenang di situ. Oh, bermain pasir atau berenang di sini. Siapa lagi? Yang di belakang pakai kacamata. Wih, foto-foto sama siapa foto-fotonya? Oh, sama keluarga. Siapa lagi? Ada yang main odong-odong ke sini? Ya, yang angkat tangan. Ah, belanja juga ya, dekat di sini. Nah, ini rata-rata sudah pernah ke sini. Sudah tahu belum ini nama wilayahnya wilayah apa? Namanya? Ini Museum Sunda Kecil. Terus yang lebih luas lagi di luar namanya? Ah, Eks Pelabuhan Buleleng. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa namanya Eks Pelabuhan Buleleng? Ah, karena ceritanya di zaman dulu sekali ini adalah pelabuhan yang sangat ramai. Biasanya di pelabuhan ada apa yo? Ya, ada kapal-kapal. Banyak sekali kapal-kapal dari daerah-daerah lain, bahkan dari seluruh dunia berlabuh ke sini, membawa barang dagangan dan juga melakukan transaksi jual beli di sini. Wih, dulu itu Buleleng terutama ya di Bali itu sangat terkenal di mancanegara. Di Eropa, di Asia, semua kenal sama Buleleng. Nah, sekarang kita akan beraktivitas dan bercerita tentang daerah kita yaitu di Buleleng, khususnya di daerah ini. Tapi kakak punya teman nih untuk bercerita hari ini. Teman kakak sedang tidur di bawah sini. Kira-kira siapa yang bisa menebak? Apa yang ada di dalam sini? Di belakang. Udah ada yang ngintip-ngintip tadi ya. Udah tahu ya boneka. Oke, kita panggil bonekanya. Kakak harus pakai sarung tangan biar dia mau ngomong. Namanya Krisno. Kita panggil ya. Krisno. Oke. Kita lihat dulu. Mana Krisno? Waduh. Dia kesempitan ternyata dalam sini. Aduh, kakak, tolongin aku. Hai, halo semuanya. Waduh, Krisno, kepalamu aja yang kelihatan nih. Ayo keluar dong. Kak, bantuin. Oke. Kakak bantuin nih. Wih, wah, berat juga ternyata Krisno ya. Kok rame banget di sini. Siapa ini? Siapa katanya? Hah? Siapa? Murid. Murid dari mana? Oh, dari SD Negeri 3 Banjarjawa. Tadi kamu gak dengar ya? Mereka udah kasih tahu kok. Aku gak dengar. Tadi sibuk tidur. Ya, sibuk tidur katanya. Perkenalkan diri dulu dong sama teman-teman. Halo semuanya. Aku Krisno. Aku adalah avatar yang sedang menyamar. Ada yang dengar katanya tadi apa? Dia siapa? Avatar yang sedang menyamar. Emang kamu menyamar jadi apa? Aku menyamar jadi manusia. Weh, jadi manusia. Emang kalau kamu sedang tidak menyamar, kamu mirip seperti apa? Aku mirip seperti buaya. Berarti mulutnya panjang ya? Gitu deh. Dasar Krisno. Ngomong-ngomong, tadi di luar aku ngeliat patung kok. Patung? Emang ada yang ngeliat patung tadi di luar? Di mana? Emang ada patung ya?
Iya, ada. Emang itu patung apa? Oh, patung Presiden Soekarno. Di mana ngelihatnya? Oh, di depan situ. Kamu ngelihatnya di sana? Bukan. Tuh di luar di jalan raya. Oh, di jalan raya? Iya, deket pantai. Emang ada patung di dekat pantai? Patung apa? Yang mana patungnya? Itu loh Kak, yang berdiri tinggi di sana. Oh, patung itu. Ada yang tahu nggak itu namanya apa? Nggak tahu. Siapa yang pernah nongkrong di sana yo? Wah, banyak nih yang pernah nongkrong di sana. Ternyata itu adalah sebuah tugu perjuangan pahlawan. Namanya adalah Tugu Yuda Mandala Tama. Coba ulang Krisno. Yuda apa tadi? Aduh, lupa dia. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Yuda Mandala Tama. Coba Krisno sekali lagi. Yuda Mandala Tama. Iya, Yuda Mandala Tama. Dan di patung itu ada apa yuk? Di tugu itu. Patungnya membawa bendera. Jadi di zaman dulu ceritanya ketika Buleleng masih ada raja-raja, di sana para pahlawan sedang berperang karena dia mempertahankan wilayah Indonesia. Jadi karena di sini pelabuhan dagang yang ramai, orang-orang datang ke sini dan ingin merebut wilayah yang ada di sini. Dia pengen menguasai apa yang ada di sini. Kalau ada yang punya beras, mau diambil. Kalau mau ada yang punya emas, mau diambil. Waduh, kok jahat? Iya, jahat. Nah, ketika Belanda datang dan juga Belanda itu menancapkan benderanya, siapa tahu bendera Belanda itu warnanya apa? Wah, banyak yang tahu nih. Wah, iya merah putih biru ditancapkan di sini. Akhirnya para warga di Buleleng merasa marah. Salah satunya adalah Ketut Merte namanya. Jadi, wah sudah ada yang tahu nih Ketut Merte ya. Jangan-jangan keluarganya nih. Kakeknya pahlawan. Ketut Merte itu berjuang untuk menurunkan bendera Belanda dan menaikkan bendera Indonesia. Bagus sekali. Tapi sayangnya ketika dia mau menurunkan bendera Indonesia, dia gugur dalam pertempuran. Karena Belanda menggunakan senjata. Dia menggunakan pistol. Sedangkan kita hanya memakai bambu waktu dulu. Oh, kasihan. Iya, kasihan sekali. Tapi yang namanya perjuangan ya, dia tetap dihormati dan akhirnya didirikan tugu di sana. Wow, gitu ceritanya. Iya, dan satu lagi. Kakak juga punya cerita tentang satu pahlawan yang ada di Buleleng. Tapi sebelum bercerita, kita nyanyi dulu ya. Nanti nyanyinya adalah tentang mendayung perahu. Dayung perahumu lewati laut. Dayung, 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 dayung lewati laut. Gitu ya. Nah, gerakan tangannya seperti orang mendayung. Ya, boleh pakai dua tangan. Krisno diam aja ya. Ya, kalau Krisno geleng-geleng aja dia ya. Oke, kita nyanyi ya. Dayung perahumu lewati laut. Dayung, 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 dayung lewati laut. Bagus. Sekali lagi, sekarang dengan tempo yang lebih cepat. Dayung perahumu lewati laut. Dayung, 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 dayung lewati laut. Sekarang lebih cepat. Dayung perahumu lewati laut. Dayung, 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 dayung lewati laut. Wah, pinter. Ada seneng-seneng banget nyanyi. Iya, seneng-seneng banget nyanyi. Jadi kakak lanjut ceritanya ya. Dulu Bali
dan juga Lombok, dan juga Nusa Tenggara Timur. Siapa pernah ke Lombok atau Nusa Tenggara Timur? Udah banyak yang pernah ya. Atau kalau kalian yang di belakang itu bisa lihat tuh di peta yang berwarna merah. Jadi ada kumpulan pulau kecil yang ada di sana. Itu adalah disebut daerah Sunda Kecil. Dan Bali adalah ibu kota dari Sunda Kecil itu, terutama di Buleleng, ibu kota Sunda Kecil. Jadi karena Bali khususnya di Buleleng sudah diketahui oleh banyak sekali negara-negara yang ada di dunia, banyak yang datang ke sini. Banyak yang ingin merebut wilayah Buleleng seperti yang kakak katakan tadi. Nah, dalam kondisi seperti itu ada seseorang laki-laki yang lahir di Buleleng. Dia adalah anak kelima dari seorang punggawa dari Sukesade. Namanya Ketut Puja. Siapa yang tahu Ketut Puja? Sudah ada yang nunjuk-nunjuk. Itu dia. Halo Kak Ketut Puja. Malah disapa sama Krisno. Itu. Jadi dia lahir di tahun 1908. Di zaman itu masih sulit sekali ditemukan sekolah. Jadi anak-anak kecil seumuran kalian gak banyak yang sekolah. Asik dong gak sekolah, jadi bisa main terus. Asik katanya. Menurut kalian asik gak kalau gak sekolah? Kenapa gak asik? Nggak asik katanya kalau nggak belajar. Iya sih. Iya, lagian kalau nggak belajar kita nggak bisa menulis, kita nggak bisa berhitung, kita nggak bisa membaca nanti. Kalau gitu nggak bisa main game juga. Iya, nggak bisa main game juga. Siapa yang suka game di sini? Wah, rata-rata suka ya. Biar main game apa biasanya? Mobile Legend. Waduh. Itu aku juga Free Fire suka. Ada yang suka Free Fire juga sama kayak Krisno. Wah, banyak nih pendukungnya Krisno. Iya dong. Oke, jadi sangat sulit sekali mendapatkan sekolah. Dan si Ketut Puja ini akhirnya sekolahnya di rumah saja. Diajarin membaca, menulis, dan juga berhitung di rumah. Terus suatu ketika ada satu sekolah SD yang didirikan oleh Belanda. Akhirnya Ketut Puja sekolah di sana. Asik. Sekalian dia main Free Fire ya. Waduh, bukan. Waktu zaman dulu belum ada internet, belum ada Free Fire. Oh gitu. Iya, belum ada. Nah, setelah itu tapi ketika tamat SD nggak ada SMP di sini. Belum ada didirikan SMP. Jadi dia minta sama bapaknya. Tolong sekolahkan aku ke SMP. Tapi kalian tahu nggak SMP-nya ada di mana? SMP-nya ada di Jawa, di Malang. Waduh, perjalanannya jauh sekali menuju Malang. Akhirnya dia sekolah SMP di sana. Dan akhirnya setelah tamat SMP nggak ada SMA. Aduh. Terus gimana? Akhirnya dia nyari SMA. SMA-nya ada di Bandung atau Surabaya ya. Waduh, jauh. Iya, jauh sekali. Kemudian setelah tamat SMA, nggak ada tempat kuliah. Aduh, terus gimana? Akhirnya dia berjalan lagi, melakukan perjalanan ke Jakarta. Dan akhirnya kuliah di sana, lulus sarjana hukum. Pak Ketut Puja, Gusti Ketut Puja ini adalah orang yang merupakan sarjana hukum pertama yang ada di Buleleng. Wah, mereka sangat bangga sekali ya, orang tuanya dan masyarakat Buleleng sangat bangga. Karena akhirnya Buleleng punya sarjana. Akhirnya Mr. Ketut Puja ini pulanglah ke Bali. Dia telah melihat berbagai macam keadaan yang ada di Jawa. Dia melihat ternyata di Jawa ada berbagai macam suku
ras, dan juga berbagai macam agama. Jadi dia mempelajari banyak hal. Nah, petualangan Mr. Ketut Puja dimulai ketika dia di Bali. Gimana ya? Gini ceritanya. Jadi di Bali itu sudah dikuasai oleh Belanda. Aduh, semua harta, semua apapun yang berharga sudah mulai diambil-ambil oleh Belanda. Dan kita sebagai rakyat sangat sengsara. Terus gimana? Nah terus akhirnya Mr. Ketut Puja punya ide. Aku kan sudah sekolah. Kalau begitu aku akan menggunakan kepintaranku untuk melakukan sesuatu, katanya. Jadi dia mendekati pemerintah Hindia Belanda atau Belanda, kemudian dia bilang, aku adalah anak pribumi yang ada di Buleleng. Aku pintar, aku bisa membantumu untuk memerintah Bali dan juga Sunda kecil, katanya. Wah, Belanda yakin akhirnya dia digunakan di pemerintahan. Tapi sayangnya ada lagi negara yang datang setelah Belanda. Ada yang tahu? Wah bagus-bagus ini. Semuanya tahu. Iya semuanya tahu. Jepang datang. Kemudian dia berperang dengan Belanda dan akhirnya Belanda kalah. Akhirnya pemerintahan Sunda kecil dikuasai oleh Jepang. Lagi-lagi Mr. Ketut Puja berpikir, aku adalah anak yang pintar. Aku bisa melakukan sesuatu untuk daerahku. Jadi dia mendekati pemerintah Jepang kemudian berkata, aku adalah putra daerah. Aku bisa membantumu untuk memerintah Bali dan juga Sunda kecil, katanya. Akhirnya dia dipercaya di pemerintahan. Bertahun-tahun dia di pemerintahan. Terus gimana Krisno? Nah, akhirnya suatu ketika Jepang kalah perang. Jepang kalah perang. Dan akhirnya di Indonesia mulai gunjang-ganjing. Waduh, bagaimana ini? Jepang ingin mendapat dukungan Indonesia. Jadi Indonesia dijanjikan kemerdekaan. Siapa yang tahu kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Waduh, pintar-pintar sekali ini. 17 Agustus tahun angkat 5. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Wah, pintar. Sudah hafal semua lagunya ya? Nah, akhirnya demi memperjuangkan kemerdekaan, Mr. Ketut Puja berlayar lagi menuju Jakarta. Bertemu dengan Presiden Indonesia yang pertama. Siapa yo? Pintar sekali. Dia bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan akhirnya dia menyusun teks proklamasi dan juga teks Pancasila. Ada yang tahu dulu Pancasila berbunyi apa? Atau yang sekarang deh? 1. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, muridnya pinter-pinter banget. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Wah, pinter-pinter ini. Nah, akhirnya itulah yang dirumuskan oleh Ketut Puja dan Soekarno-Hatta dan juga banyak sekali tokoh-tokoh pemerintahan. Akhirnya Indonesia punya undang-undang dan juga punya dasar negara yaitu Pancasila. Dan akhirnya proklamasi diumumkan di tanggal 17 tadi ya. 17 Agustus jam berapa yo? Tahun 45. Jamnya jam berapa? Sekitar jam 10.
Iya jam 10 katanya. Biasanya kalau upacara 17 Agustus biasanya pagi-pagi. Sampai jam 10 biasanya. Aku salut nih sama semua teman-teman yang ada di sini. Salut katanya. Iya memang salut. Nah, di sini kakak sudah punya banyak sekali hadiah. Kakak akan mengajukan 1, 2 pertanyaan untuk yang pertama ya. Atau Krisno deh yang nanya. Oke, aku yang nanya. Oke, pertanyaan pertama ya. Yang duluan angkat tangan boleh menjawab. Oke? Siap? Siap. Oke, ayo pertanyaannya. Siapa nama pahlawan yang ada di Tugu Yudangan Dalatanga? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Ayu? Ayurina, oke. Ayurina. Airina, oke, Airina. Oke, Airina. Nama pahlawannya? Ayo, apa? Ada yang tahu tadi? Depannya ke. Ada? Dilempar ke temennya? Oke, dilempar. Siapa? Oke. Ada benar ketutnya, tapi ketut siapa? Angkat tangan. Ketut puja itu yang di sini, yang di sana. Siapa yang duluan? Oke, turunin dulu tangannya. Angkat tangan. Ya. Ketut Marte, bagus sekali. Siapa namanya? Nama lengkapnya? Niputu Anggi Pratiwi. Oh, Wangi. Oke. Selamat untuk Wangi. Oke, boleh ambil hadiah ke sini. Ini hadiah dari Krishna. Ini, ya. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Nah, yang kedua sekarang. Nah, sekarang baru tentang Mr. Ketut Puja. Gusti Ngurah Puja itu siapa yo? Tangan. Yang cowok sekarang. Gubernur? Oh, bagus. Di situ ada ya, gubernur pertama dan terakhir di Sunda Kecil. Bagus. Namanya siapa? Putu Wiraditya. Oke, silakan Wiraditya. Dapat hadiah dari Krishna. Ya. Ini. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, karena anak-anak di sini pintar-pintar, Krishna mau bikin sesuatu sama anak-anak. Bikin apa Krishna? Bikin apa kira-kira nih? Krishna harus nyiapin dulu di dalam. Oke, dia harus mempersiapkan sesuatu katanya di dalam sini. Kita masukin dulu Krishna-nya ya sambil menyiapkan sesuatu. Aduh, hati-hati kok. Aduh. Wah. Susah banget. Susah banget katanya. Oke. Nah, sementara kita menunggu Krishna mempersiapkan sesuatu, ada yang pengen dengerin dongeng lagi nggak? Oke, kita menyanyi lagi ya. Menyanyi yang tadi lagi dulu. Dayung perahumu lewati laut, dayung lewati laut. Nah sekarang kisahnya adalah tentang seorang pahlawan cilik. Jadi ada seorang anak kecil yang berjalan-jalan di pagi hari menuju eks Pelabuhan Buleleng. Di sana dia sedang mencari odong-odong. Siapa yang pernah naik odong-odong? Waktu kecil. Waktu kecil pernah semua. Apa lagu yang ada di odong-odong itu yang paling terkenal? Bintang Kecil, ya. Sambil nyanyi Bintang Kecil, dia mengitari odong-odong itu. Bintang kecil di langit yang biru,
amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sambil naik odong-odong, dia kemudian melihat ada tugu di depan sana. Dia melihat ada sosok pahlawan yang memegang bambu dan ada benderanya. Jadi dia berpikir, wah, pahlawan itu keren sekali. Aku juga mau jadi pahlawan, katanya. Jadi setelah naik odong-odong, dia pulang ke rumah mengenakan pakaian terbaiknya dan mengambil tongkat yang ada di rumahnya. Kira-kira tongkat apa yang diambil, ayo? Tongkat bambu atau bisa tongkat lapel. Akhirnya ketika dia sudah mendapat tongkat, dia berkata, aku adalah pahlawan keren. Hayya, katanya. Ayo kita ikutin apa yang dikatakan oleh si anak kecil pahlawan kecil ini. Aku adalah pahlawan keren. Hayya. Iya. Kemudian dia keluar membawa tongkatnya. Dan kemudian di depan rumahnya dia melihat tetangganya sedang membersihkan got dan juga memotong rumput. Wih, sampahnya banyak sekali. Jadi dia berkata, aku adalah pahlawan keren. Hayya. Nah, akhirnya setelah berkata demikian, dia mengambil tempat sampah, kemudian dia membantu tetangganya untuk membersihkan selokan. Wah, kamu memang pahlawan yang keren, kata tetangganya. Terima kasih, kata pahlawan kecil itu. Kemudian pahlawan kecil itu berjalan menuju taman bermain untuk melihat-lihat keadaan di sana. Nah, di sana dia menemukan banyak sekali teman-temannya yang sedang bermain. Ada yang bermain ayunan. Siapa yang suka bermain ayunan? Wih, banyak. Ada yang suka bermain prosotan. Wah, ada yang suka bermain jungkat-jungkit. Wah, banyak sekali. Dan ada juga yang berlari-larian. Banyak yang suka juga lari-larian. Ada juga yang sedang mengeruk pasir untuk membuat apa biasanya? Istana pasir, iya. Nah, akhirnya dia berjalan-jalan. Dan ketika si pahlawan kecil ini sedang berjalan-jalan, dia melihat ada satu temannya yang sedang berlarian terjatuh dan terluka. Dan dia berkata, aku adalah pahlawan keren. Hayya. Kemudian dia membantu temannya, membopong temannya, membersihkan berkas lukanya, kemudian memanggil orang tua temannya untuk mengatakan bahwa temannya itu sedang jatuh. Akhirnya temannya itu diobati dan sang ibu dan juga temannya berterima kasih bersama pahlawan kecil. Akhirnya setelah berkeliling-keliling, pahlawan kecil ini kemudian pulang ke rumah. Dia berjalan, tapi ketika dia melewati semak-semak, ada sesuatu yang berbunyi. Krusuk, krusuk, krusuk. Krusuk, krusuk, krusuk. Krusuk, krusuk, krusuk. Kira-kira ada apa ya? Bisa jadi ular. Karena penasaran dia mendekati bunyi itu. Krusuk, krusuk, krusuk. Krusuk, krusuk. Wih, bunyinya semakin jelas. Akhirnya ketika dia membuka semak, wih, ada anjing di sana yang sedang memakan tulang. Anjing itu mengira si pahlawan kecil ingin merebut tulangnya. Jadi anjing itu mengejar si pahlawan kecil. Wah! Dia berlari terbirit-birit menjauhi anjing itu. Sayangnya pada saat lari dia tersandung oleh tongkat yang dibawanya. Dia bergulung-gulung terjatuh dan tongkatnya patah. Dia mulai menangis. Tongkat pahlawanku, katanya. Dia mulai menangis.
Dan ketika dia menangis, ibunya datang. "Hei pahlawan kecil, kenapa kamu menangis?" Ibunya bertanya. "Ibu, tongkat pahlawanku patah." Begitu katanya. Kamu kan pahlawan yang apa? Keren. Kamu kan pahlawan yang keren. Hayya! Masa begitu saja kamu menangis? Kalau pahlawan keren, tongkatnya patah, apa yang dilakukan? Tanya ibunya. Apa yang biasanya dilakukan? Membetulkan tongkatnya. Mencari yang baru. Kerasin dikit. Hah? Gimana? Oh, diplester. Ya. Oh, benar sekali. Banyak sekali kemungkinan yang bisa dicoba. Akhirnya pahlawan kecil tidak merasa sedih lagi. Dia mengambil 2 patahan tongkatnya dan berkata, "Aku adalah Hayya!" Iya, akhirnya dia membawa tongkatnya pulang. Kemudian mencari yang baru dan juga memplesternya. Dia jadinya memiliki banyak sekali tongkat ya. Nah, demikianlah ceritanya. Wah, keren sekali. Nah, sekarang coba kita lihat dulu Krisno. Kira-kira Krisno sudah mempersiapkan apa nih? Kakak pakai sarung tangan dulu biar Krisno bisa ngomong. Krisno susah banget keluarnya nih. Hai, aku keluar lagi. Jadi Krisno mau buat apa? Aku mau buat sesuatu nih kak. Aku kasih contohnya. Oke. Kasih contohnya. Wah, di dalam sini contohnya. Tolong ambilin. Wah, ternyata Krisno membuat kapal. Wah. Jadi gini guys. Kita akan membuat origami kapal. Ya, kita akan membuat origami kapal seperti ini. Kapal layar. Siapa yang bisa membuat kapal? Bisa yang seperti ini enggak? Oke. Nanti kita coba ya. Kalian buat kapalnya sama Kak Wanda ya. Aku masuk lagi. Waduh, dia masuk lagi katanya. Oke. Silahkan masuk Krisno. Aduh, Krisno gak mau ikutan ya buat kapal. Oke, ini contohnya ya. Jadi nanti ada layarnya 2. Oke, silakan. Kalian kan sudah dikasih kertas nih, banyak banget kertasnya nih. Ambil atau pilih warna yang kalian suka dulu. Kalau kakak pilih warna ini, yang garis-garis. Oke. Semuanya sudah mengambil kertas? Oke, masih ada waktu untuk mengambil. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melipat ujung dengan yang ujung. Seperti ini. Nanti dia membentuk segitiga. Boleh pergunakan mejanya ya untuk alas. Biar gampang melipatnya. Sudah? Kemudian dibuka. Kemudian dilipat lagi yang belum dilipat tadi. Ujung yang belum dilipat. Yang sudah dilipat ini, biar yang satunya dilipat. Terlipat ya. Temukan ujung dengan ujung dulu. Ya. Sudah? Sekarang dilipat seperti ini. Panjang, dilipat lagi. Sudah dibuka tadi kan? Nah, kalau sudah dibuka dilipat lagi seperti ini. Ya, bagus. Sudah? Dibuka lagi, yang belum dilipat, dilipat lagi. Biar gampang. Sudah?
Oke, dibuka, semuanya udah kelipat seperti ini ya. Nah, sekarang ujung sama ujung seperti segitiga tadi. Kemudian ujung yang di sini dimasukkan ke sini. Dan yang di sini dimasukkan ke sini. Jadi seperti ini. Ya, betul sekali, seperti itu. Ini udah bener nih, tinggal dirapiin aja. Nih, oke. Sekarang yang di ujung paling depan, mana yang kalian pakai di depan, boleh dilipat seperti ini. Nanti akan kelihatan gininya nih, benderanya 2. Sudah? Sekarang dibalik, ini dilipat seperti ini. Nanti akan kelihatan seperti ini. Sekarang diangkat dulu. Dikembalikan lipatannya. Ya, nah sekarang yang tadi kan yang dilipat yang di atas ya. Sekarang yang di bawah dilipat setengah aja. Oke, ya bagus. Ya, oke, ya betul. Nah sekarang, nah ini bagian yang paling susah nih. Jadi ini dibuka, kemudian dimasukkan lipatannya. Agar dia menjadi kotaknya itu di luar. Nanti kakak bantuin kalau sulit. Tunggu sebentar ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini, seperti keranjang. Nah, yang tadi dilipat itu sekarang dilipat keluar dulu. Yang paling depan ya, dilipat keluar. Yang tadi dilipat itu. Kemudian sudah dimasukkan ke dalam. Satu aja. Nanti jadinya seperti ini. Ya. Sudah? Sudah jadi. Nah, kalau ada yang mau layarnya pendek sedikit, ini bisa ditekuk. Kemudian seperti ini. Ditekuk sekali ke bawah, baru ditekuk ke atas lagi, nanti kan ada sisanya di sini, baru dimasukkan. Nah, ya bagus. Ya, jadi semua sudah tahu sekarang. Pahlawan, nanti kalau kalian ditanya, siapa tuh yang ada di tugu yang di depan? Jawabannya siapa? Ketut Merte. Siapa gubernur pertama Sunda kecil? Oke. Di mana kalian berada saat ini? Oke. Apa saja yang bisa dilihat di Museum Sunda Kecil? Sejarah Sunda Kecil. Oke, bagus sekali. Karena kalian sudah mantap sekali dan hadiah kakak sudah habis di depan. Jadi kita akhiri pertemuan hari ini dengan menyanyikan Dayung perahumu menuju laut. Dayung, 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 dayung menuju laut. Sekarang dayung perahumu menuju rumah ya. Dayung perahumu menuju rumah. Dayung, 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 dayung menuju rumah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali. Halo, nama saya Made Airina Mahadeo Dinata dari Sekolah SD Negeri 3
3 Banjar Jawa. Perasaan saya dalam acara ini sangat seru dan sangat bermanfaat. Dongeng-dongengnya terdengar sangat jelas dan saya menyukai dongeng-dongengnya tersebut dan itu sangat seru untuk dipelajari. Saya menyukai acara ini karena dapat mempelajari hal-hal baru dan dapat mempelajari hal-hal yang terjadi waktu di zaman dahulu. Sangat mengapresiasi dan sangat bagus sekali karena hal ini bisa membangkitkan minat dan bakat siswa terutama dalam kegiatan mendongeng. Dan kalau bisa harapan ke depannya agar kegiatan seperti ini mungkin lebih banyak untuk dilaksanakan lagi dan menyasar siswa-siswa yang jumlahnya pastinya lebih banyak lagi sehingga anak-anak itu mendapatkan sebuah pengalaman baru. Dalam artian mereka tidak hanya mendengar secara teori atau hanya membaca textbook saja, tetapi secara langsung mereka bisa menyaksikan, bisa mendengarkan ya, sehingga mereka memiliki bakat atau mungkin bisa mengeluarkan apa yang bisa mereka keluarkan. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Ariandra Nugraha, berasal dari Sekolah SD 3 Banjar Jawa. Saya menganggap acara ini sangat menyenangkan dan dapat dipelajari dengan menarik. Juga acara ini senang dilakukan di museum ini karena dapat mempelajari hal-hal baru. Juga yang baru pertama kali masuk ke museum ini dapat mempelajari hal-hal yang baru juga. Perasaan saya tadi pas dijelaskan itu senang dan pengen lagi. Saya Dian Partina, saya selaku orang tua dari salah satu siswa yang mengikuti acara ini. Kesan kami sangat mengapresiasi dengan acara ini karena dengan acara ini minat bakat siswa yang tentunya dalam mendongeng bisa terfasilitasi dan tentunya harapan kami ke depan untuk acara seperti ini berlanjut untuk diadakan seterusnya sehingga dapat merangkum minat dan bakat siswa ke depannya dan sesuai dengan kurikulum yang sedang kita terapkan mulai di sekolah yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Lindungi